Fauzan pukul dan tampar Alia karena sudah mencelakai ibunya, Ibu Ratih sampai pingsan dan harus dibawa ke rumah sakit. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Episode kali ini sepertinya bakalan seru banget nih guys, karena ya, selain kita akan melihat Alia yang bakalan dirujak habis-habisan oleh Fauzan karena ibunya malah terluka dan celaka gara-gara Alia, tapi kita juga akan melihat kalau Rindu sekarang jadi kurang baik lah hubungannya dengan Adi. Nah, sebenarnya bisa kalau dibilang kurang baik nggak juga ya guys ya. Ya mungkin terlihat canggung lah satu sama lain. Jadi di episode kali ini kita akan melihat kalau Rindu itu tuh merasa dia itu menyakiti hati orang lain gitu. Dia tuh belum bisa membuka hatinya karena memang hatinya itu masih penuh dengan Hafiz. Jadi di saat ada orang yang suka sama dia, kemudian orang tersebut melindungi dia, menyelamatkan dia dari celaka segala macam, tapi dia nggak bisa membalas kebaikan orang tersebut dan membalas rasa cinta dan kasih sayang yang diberikan oleh orang itu. Dan itulah yang dirasakan oleh Rindu sekarang terhadap Adi. Jadi Rindu itu merasa kalau Adi ini terlalu baik lah untuk dia. Karena memang Adi ini selalu berusaha untuk melindungi Rindu, tapi Rindu nggak bisa membalas rasa cintanya Adi terhadap dia. Ya begitu juga lah yang Rindu rasakan kepada Hafiz dulu kan guys ya. Hafiz aja butuh belasan tahun lamanya untuk untuk membuka hatinya Rindu. Nah gimana dengan Adi? Dan ya Rindu nggak mau tentunya bakalan terlambat seperti Adi dulu, seperti Hafiz dulu atau gimana. Jadinya sekarang tuh dia tuh merasa galau banget. Dia ngerasa nggak tega gitu menyakiti hati orang lain. Karena memang dia itu tuh aja tuh trauma banget di saat dia sudah membuka hati terhadap laki-laki kepada Hafiz saja contohnya waktu itu. Tapi Hafiz meninggal dunia. Nah dia juga takut itu bakalan terjadi kepada Adi. Jadi ya dia merasa kalau dia membuka hati kepada orang lain itu akan celaka. Itulah yang dirasakan oleh Rindu sekarang. Jadi Rindu takut banget untuk bisa membuka hatinya lagi. Nah di sini nih momen dimana Rindu itu tuh merasa ya gak pantas aja untuk semua orang. Dan dia merasa kalau dia membuka hati untuk laki-laki lain, ya Adi gitu ya maksudnya, ya dia takut kalau Adi ini kenapa-napa. Bahkan ya dia tuh berusaha banget untuk bisa perhatian juga sama Adi, tapi ya gak mau terlihat perhatiannya tuh kayak gimana banget gitu. Jadinya dia pura-pura lah untuk maksudnya bukan pura-pura ya guys ya. Jadi dia memberikan obat di depan kamarnya Adi, tapi dia nggak mau memberikan obat secara langsung. Dia hanya meletakkan kotak P3K di depan kamarnya Adi dan mengetuk pintu kamarnya Adi. Di saat Adi membuka pintu, dia langsung keluar, langsung pergi dari kamarnya Adi tersebut dan nggak mau untuk ya saling menyapa atau saling ngobrol gitu. Karena memang dia canggung banget nih sekarang. Karena dia tahu juga gimana perasaan Adi kepada dia, tapi dia nggak bisa membalas perasaan tersebut. Jadinya ya serba salah banget nih apa yang terjadi sekarang pada hatinya Rindu. Kemudian di sisi lain pun ya sama Fauzan masih banyak perdebatan juga ya guys ya. Mungkin memang Rindu ini masih belum bisa untuk memaafkan Fauzan juga. Dan ya tidak menutup kemungkinan di saat dia memaafkan Fauzan, ya bisa jadi saja rasa cinta itu bakalan tumbuh lagi. Jadi sekarang Rindu itu tuh gak tahu nih perasaan dia itu seperti apa sekarang sebenarnya. Apakah dia memang mau menerima Adi sebagai orang yang bisa melindungi dia untuk selama-lamanya, ya bisa membuka hati lah ya untuk Adi. Tapi apakah nanti Ayu akan merasa sedih di saat Rindu malah membuka hati untuk laki-laki lain, padahal Ayu sendiri melihat gimana usaha papanya untuk bisa meminta maaf kepada Rindu dan ya berusaha untuk rujuk sama Rindu. Jadinya nanti Rindu ini bakalan serba salah banget lah. Apalagi nanti Ayu juga merasa sedih karena papanya malah dicuekin sama mamanya sendiri. Padahal dia tahu gimana usaha dari papanya untuk membuka hati mamanya. Tapi di sisi lain Rindu pun gak bisa memungkiri kalau dia tuh cinta juga sama Ustadz Adi. Sebenarnya yang di hatinya itu Ustadz Adi, bukan Fauzan sedikit pun. Jadinya ya serba salah nih nanti Rindu ya guys ya.
dan kasihan nih sebenarnya Rindu ke depannya. Apakah dia harus memilih sesuai dengan kata hati dia, atau dia harus mengorbankan diri dia juga untuk kebahagiaannya Ayu, di mana dia harus rujuk dengan Fauzan. Nah, gimana nih menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar deh pendapat kalian. Nah, kemudian di episode kali ini kita juga akan melihat ya kejahatan Alia lagi dan lagi. Seperti yang kita tahu kan, kalau Alia ini di episode kemarin ya dia sih nggak mendorong Ibu Ratih ya sampai jatuh dari tangga rumah, tapi dia menyudutkan Ibu Ratih di saat dia ngobrol, dan kemudian pada akhirnya Ibu Ratih terjatuh dari tangga. Dan ya itu semua memang diharapkan oleh Alia. Agar apa? Agar Ibu Ratih ini sakit dan mau gak mau Fauzan pulang kembali ke rumah dan bisa hidup kembali bersama dengan Alia, anak-anaknya juga. Itulah yang diharapkan oleh Alia sekarang. Tapi tentu itu tidak diharapkan sama sekali oleh Fauzan, karena memang Fauzan udah muak banget serumah dengan Alia. Dia berharap kalau dia ingin sekali untuk pindah lah selama-lamanya dari Alia, dan kalau bisa nggak ada hubungan sama sekali dengan Alia. Tapi melihat ibunya dalam keadaan membutuhkan dia sekarang, ya tentu harus ada orang yang selalu menjaga Ibu Ratih juga ya guys ya. Dan itu adalah Fauzan. Dan sekarang Carla pun juga nggak bisa untuk serumah dengan Ibu Ratih, karena memang dia terbelenggu oleh suami jahatnya, yaitu Denny. Nah, gimana nih menurut kalian? Apakah pada akhirnya Fauzan akan membawa Ibu Ratih untuk tinggal di rumah barunya saja yang di sebelah pesantren, atau gimana? Coba tulis di kolom komentar juga nih pendapat kalian. Mimin sih berharapnya Fauzan membawa Ibu Ratih ke rumahnya aja, ke rumah baru ya. Jangan sampai serumah lagi dengan Alia, karena walau bagaimanapun nantinya ya Alia bakalan mencari celah untuk gimana caranya membuat Fauzan ini tuh ya tetap berada di rumah. Cuma Fauzan ya pastinya harus punya kendali juga nih terhadap ibunya. Jadi kalau emang Fauzan mau tetap dekat-dekat dengan Rindu dan Ayu, ya udah bawa aja Ibu Ratih untuk serumah dengan dia, serumah yang rumah baru itu yang di sebelah pesantren. Kemudian ya bisa jadi juga nantinya Rindu dan Ayu akan merawat Ibu Ratih, sehingga Ibu Ratih membuka matanya lebar-lebar kalau ternyata selama ini dia jahat banget sama Rindu. Padahal Rindu itu sangat amat baik sama dia. Rindu selalu dijahatin sama Bu Ratih selama ini. Namun nyatanya di saat Ibu Ratih sakit, yang malah merawat Ibu Ratih dengan ikhlas ya Ayu dan Rindu. Dan tentu dia tidak menyangka hal tersebut akan terjadi. Jadi ya mungkin saja nanti Ibu Ratih ini bakalan jadi orang yang baik kalau dia tahu banget gimana kebaikan Rindu terhadap dia. Dan ya mudah-mudahan saja ya guys ya, orang-orang di sekitarannya Fauzan, yang utama itu adalah ibu dan adiknya, ya jangan sampai jahat, jangan sampai busuk hati juga nih sama Rindu dan Ayu. Karena ya kalau mereka masih jahat aja ya siap-siap saja mereka juga akan habis di tangannya Alia. Dan sekarang nih ya udah, kalau emang Ibu Ratih diancam ingin diberitahu nih si Fauzan ini tentang dia yang dulu pernah membuat Ayu ya terlihat hilang lah di Aussie, ya udah Ibu Ratih jujur aja sama Fauzan. Apapun yang terjadi pasti Fauzan akan selalu ngerti lah dengan mamanya. Jadi ya jujur aja kalau dulu dia sangat amat membenci Ayu dan berharap kalau Fauzan ini ya tidak lagi dengan Ayu. Makanya waktu itu dia berharap kalau Ayu itu bisa hilang, tapi dia dihentikan oleh Alia, sehingga Alia meminta ya kalau dia harus menikah dengan Fauzan, pokoknya dia harus ada yang mempertanggungjawabkan gitu dia dengan anak-anaknya agar bisa hidup dengan tenang. Nah makanya waktu itu Ibu Ratih memaksa Fauzan untuk menikah dengan Alia. Jujur aja gitu. Nah nantinya kalau jujur pastinya bakalan ada hal yang baik terjadi kepada Ibu Ratih. Jadinya sekarang Ibu Ratih ya tenggelam dengan ketakutannya saja, tapi dia nggak mau jujur
terhadap kesalahan dia sama Fauzan di masa lalu. Dan ya sekarang dia juga diancam terus-terusan sama Alia, ya tentu hidupnya tidak akan pernah bisa tenang ya guys ya. Maju kena, mundur kena. Alia juga selalu mengancam ingin memberitahu kepada Fauzan tentang hal tersebut. Padahal ya Ibu Ratih kan punya mulut ya untuk jujur aja kepada Fauzan. Lagian Ayu juga sampai sekarang kan masih hidup-hidup aja, nggak menghilang juga, dan selalu ada di hadapannya, di sekelilingnya Fauzan. Walaupun sekarang memang Ayu ya hidup dengan rindu, tapi Fauzan kan tenang ya guys ya, karena dia sadar, yakin kalau rindu itu pasti akan menjaga dan melindungi Ayu sepenuh hatinya. Jadi ya sekarang ya nggak ada sebenarnya yang harus ditakuti oleh Ibu Ratih. Ya mungkin Ibu Ratih hanya ya dimarahin sebentar lah sama Fauzan. Pastinya Fauzan bakalan kecewa ya pasti, karena memang kan Ibu Ratih ini melakukan hal yang ya fatal juga lah di masa lalunya terhadap Ayu itu dan Fauzan. Cuma sekarang kan buktinya Ayu nggak kenapa-napa. Ayu ada di sekitarannya Fauzan selalu, dan Ayu ya tumbuh kembangnya selalu dilihat sama Fauzan. Dan ya kecuali kalau misalnya Ayu itu memang menghilang sampai sekarang, ya Fauzan gak apa-apa marah sama Bu Ratih. Tapi kan sekarang Ayunya gak kenapa-napa ya guys ya. Ayunya juga hidup bahagia lah dengan mama dan papanya. Jadi sekarang ya kita harapkan Alia ini ketahuan dulu deh kejahatan-kejahatan dia terhadap orang-orang di sekitaran dia. Apalagi apa yang sudah dia lakukan terhadap Ibu Ratih, sehingga Ibu Ratih jatuh pingsan terjatuh di tangga rumah. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.